Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana. Tanbihun ai hadza tanbihun, ini satu catatan penting. Qauluhu biyaumin bihazbi tanwini, kata-kata biyaumi itu dibuang tanwinnya, lil wazni karena wazan, mestinya biyaumin tapi nggak ditanwinin jadi biyaumi. Wa qauluhu akhiru sifatun lahu, ya jadi biyaumin akhir, ya di hari yang terakhir tuh biyaumin akhir, ya jadi akhir tuh sifat lahu. Wa qaluhu bihi alba'u bimakna fi, bermula bihi itu baknya makna fi, ai fi zalikal yaumi, yang dimaksud di hari tersebut. Jadi di hari itu maksudnya di hari kiamat, ya di hari akhir, di hari kiamat maksudnya. Wa qaluhu minal ajabi bayanun, ya minnya lil bayan maksudnya. Lima wa huwa bi fathil ain, ya dipatahkan ainnya wal jim ajab, ya itu satu keterangan bayan namanya ajab. Wa huwa qiyasul masdaru, ya masdar daripada ya ajiba al-lazim bi kasri ainil fi'li ajiba min babi ta'iba, babnya bab ta'iba. Yuqalu ajibtu minasyai'i ajaban. Nah, jadi ajibtu minasyai'i ajaban, saya kagum dengan sekagum-kagumnya terkait dengan sesuatu. Qala Ibnu Malikin fil Khulasah, berkata Imam Ibnu Malik dalam Khulasahnya, kitab Alfiyahnya, wa fa'ilul lazimi ba'buhu fa'al kafarhin wa ka jawan wa kasyalan. Ayaji'u masdaru fi'li maksuril aini, ya datang masdar dari fi'il fa'ila yang ain fi'ilnya dibaca kasroh, fa'ila, ya itu namanya ain fi'ilnya dibaca kasroh. Idza kana laziman, apabila fi'il itu menunjukkan lazim, ya artinya lazim itu tidak membutuhkan kepada maf'ul, itu namanya lazim, lawannya muta'addi. Ala fa'ila bi fathil fa'i, kalau fa'ala ya itu ya fa-nya dibaca fathah fa, kemudian ainnya dibaca kasroh fa'i, lamnya dibaca fathah fa'ila. Nah ini namanya fi'il yang lazim. Kiasan itu bisa dikias, sawan kana sahihan au mu'talan, sama aja fi'il madinya itu yang sahih atau fi'il madinya apa? Yang mu'tal. Kan fi'il itu ada dua, ada yang sahih, ada yang mu'tal. Sama seperti fi'il ada dua, ada yang lazim, ada yang muta'addi. Kalau yang lazim ya biasanya dia tidak membutuhkan kepada maf'ul. Kalau muta'addi biasanya butuh kepada maf'ul. Au mudha'afan, atau ada juga fi'il yang mudha'af. Nahu pariha, pariha parohan, wa jawiya jawan, wa syallala ya salal, salal itu ya semuanya lazim tuh. Wa makna jawiya ay harqa, terbakar, ya gitu, min askin au haznin, karena merasa rindu atau berduka cita. Nah, itu terkait dengan ilmu nahunya sorob, yaitu bahwa lafaz ya ajab tuh ya itu diambil dari fiil yang ya lazim, dari ajiba jadi ajabun. Fariha parohun, sama begitu wazannya. Khatimatun fi zikri babil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi. Khatimatun ini satu khotimah, satu akhir. Nas'alukallahumma husnal khotimah, ya, akhir fi zikri babil wajib, ya, terkait tentang menyebutkan yang wajib, mimma dari apa, ala mukallafin yang kewajiban bagi mukallaf, min wajibin daripada kewajibannya. Jadi yang wajib itu artinya sesuatu yang wajib harus diketahui oleh mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang akil baligh. Ai artinya hazihi khotimatun, ini merupakan akhir. Nas'alullaha husnaha, kita minta sama Allah husnaha, husnal khotimah. Ya itu biasanya kalau kita lagi baca kitab
ada lafaz khotimatun. Nah itu kita minta sama Allah supaya nanti di akhir umur kita Allah kasih husnul khotimah. Nas'alukallahumma husnal khotimah. Itu sama diajari Imam Nawawi begitu. Ai hazihi khotimatun artinya nas'alullaha husnal khotimah. Kami minta kepada Allah husnal khotimah. Fal khotimatu hiya ma tuzkaru li ipadati ma yata'allaku bil maksudi. Jadi yang dimaksud dengan khotimah itu adalah sesuatu yang disebut untuk menyempurnakan sesuatu yang terkait dengan yang maksud. Itu namanya khotimah, penutup. Disebut karena ya masih ada kaitannya. Ya, karena masih ada kaitannya disebut. Wa kana dzalika ta'alluqu ya wa kana dan adalah zalika ta'alluqu, ta'alluq itu ta'alluqul lahiq bisabiq. Namanya ta'alluq lahiq menyusul bisabiq yang sudah tersusul. Itu namanya lahiq bisabiq namanya. Ai ta'alluqu yang dimaksud adalah ta'alluq hubungan min haitsu ziyadatu tawdihi wa takmil dari segi tambahan yaitu penjelasan dan penyempurnaan. Jadi saling menyempurnakan. Kalau kita bab ada muqaddimah. Muqaddimah itu pendahuluan, ada isi. Nah, nanti ada penutup khotimah. Itu nanti di khotimah itu biasanya disebut karena masih ada terkait untuk menyempurnakan ya apa yang dimaksud dalam isinya. Tuh, makanya ada khotimah. Itu biasa orang kalau nulis kan begitu ya, Saudara ya. Pasti pertama ada muqaddimah, pendahuluan dulu. Habis pendahuluan baru masuk materi. Habis materi nanti sebelum habis ada apa namanya? Khotimah. Itu khotimah penting. Ya, itu khotimah penting. Makanya nas'alukallahumma husnal khotimah. Jadi kadzalikal muqaddimatu, demikian itu juga muqaddimah. Jadi ada namanya muqaddimah, ada namanya khotimah. Kalau awal namanya muqaddimah, kalau akhir namanya khotimah. Lakin kana zalika ta'alluq biha ta'alluq sabiq bil lahiq. Ya, ta'alluqnya sabiq bil lahiq. Kalau tadi lahiq bis sabiq. Tapi kalau muqaddimah ta'alluqnya ta'alluq sabiq bil lahiq. Artinya ai at-ta'alluqu min haitsul i'anatu. Itu berta'alluq dari segi i'anah. Ya, pertolongan bisyuru'i dalam ya memulai ala wajhil basirati atas jalan mata hati basirah. Jadi bukan hanya mata yang melihat tapi hatinya pun melihat. Itu namanya basirah. Ya, makanya kadang-kadang ada orang cuma ngelihat dengan matanya. Ya, ada juga yang ngelihat dengan basirah mata hatinya. Nah, kalau orang yang udah bisa ngelihat dengan mata hati udah beda. Itu kelasnya udah istimewa. Kita biasanya ngelihat masih pakai mata, ya mata biasa. Tapi kalau orang basirah, ya itu nanti dia melihatnya udah mata hati. Yang kadang-kadang orang kagak bisa lihat, dia bisa lihat. Tuh orang-orang tertentu, dunia sama akhirat. Kalau orang tertentu udah bisa ngelihat akhirat, basirah masalahnya. Sehingga dia nganggap dunia itu ya Allah nggak ada apa-apanya. Tapi kita kan selama ini ngelihat dunia itu, masya Allah, ya indah bener. Ya karena kita masih tertutup dengan akhirat. Tapi orang kalau udah terbuka dengan akhirat, dunia nggak ada apa-apanya. Ya dunia itu kecil, nggak ada apa-apanya sama sekali. Karena udah ada basirahnya seperti itu. Jadi ya orang-orang kalau udah bisa ngelihat basirah ya dengan mata hatinya, itu berarti dunia itu masya Allah kecil banget Bapak Saudara hadirin. Ya sehingga dia nggak bela-belain. Ya dunia buat apa dibela-belain, ini nggak mau dikasih, itu nggak mau dikasih, ini nggak mau. Kenapa? Ya dunia cara pandangnya udah beda. Yang dilihat itu akhirat. Sehingga sholat, sujud, ruku nilainya begitu berarti bagi dia kebanding daripada yang lain-lain. Tuh karena kalau ruku, sujud ngelihatnya udah akhirat. Tapi kalau benda-benda materi, jabatan, uang, itu dunia. Nah, kalau kita kan masih ngelihatnya dengan mata biasa, sehingga masih demen sama duit kita. Ya, ini ada nggak yang nggak demen sama duit?
Begitu. Karena memang cara pandangnya belum sampai gitu. Jadi cara pandangnya belum sampai ke sana. Basirah itu namanya. Bi khilafi taqsim, berbeda dengan pembagian taksim. Fa innahu ma yuzkaru li ibadatil maksud. Ya, kalau taksim disebut untuk memberikan manfaat maksud tujuan. Qalluhu mimma ala mukallafin, sesuatu yang memang diwajibkan terhadap mukallaf. Min itu li ta'lil. Makna min di situ namanya ta'lil, alasan. Li qallihi dzukira, karena perkataan disebut ala haddi qalli ta'ala, atas batas firman Allah Subhanahu wa taala, mimma khati'atihim, tuh lantaran salah mereka, lantaran dosa mereka, ya artinya apa? Ugriku, mereka ditenggelamkan. Tuh, jadi ini minnya namanya taklil, alasannya kenapa mereka ditenggelamkan. Tuh, umat Nabi Nuh ditenggelamkan, kenapa? Karena kesalahan mereka. Nah, itu min namanya makna li taklil. Ya, jadi makna li taklil itu ya karena alasan. Jadi Allah ya menenggelamkan mereka bukan karena ya Allah itu zalim, tidak. Karena mereka udah melakukan perbuatan-perbuatan salah, perbuatan-perbuatan dosa, sehingga Allah siksa itu dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak pernah berbuat zalim kepada ya manusia. Tuh, sedikit pun Allah enggak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya. Tapi kalau seandainya ada makhluk dikasih ya siksaan, apa itu bentuknya ditenggelamkan kah? Ya itu seperti umat Nabi Nuh, itu karena kesalahan mereka. Mimma khati'atihim, karena kesalahan-kesalahan mereka. Wa ma mausulatun, maknya mausulah. Ya, wa qallu ala mukallaf muta'alliqun bi qaul min wajibin. Ya berta'alluq dengan kata-kata min wajib. Qalluhu min wajibin, itu kata-kata min wajibin, minnya zaidah. Wa wajibin, sementara lafaz wajibin khabarun li mubtada'in mahzuf, khabar bagi mubtada yang dibuang. Wal jumlatu minal mubtada wal khabari, bermula ya mubtada dan khabarnya silatul mausul, itu menjadi silatul mausul. Wa takdirul kalam, takdirnya kalam, wa innama zakartu baqiyal wajib, hanya saja saya sebut sisa daripada wajib, li ajlil ladzi huwa wajibun, karena itu merupakan kewajiban ala mukallafin, atas ya mukallaf. Itu begitu ya. Jadi ini yang dimaksud khatimatun fi zikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fussila. Tuh, Nabiyuna bermula nabi kita. Ya, siapa nabi kita? Muhammadun, yaitu Nabi Muhammad. Qad ursila, sungguh dia diutus, lil alamin, ya untuk seluruh makhluk Allah. Rahmatan, sebagai rahmat kasih sayang, wa fussila, dan dijelaskan. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah saya mengutus engkau wahai Nabi Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk rahmat bagi ya alam semesta ini. Ya, itu begitu Allah utus Nabi Muhammad. Ai artinya yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas setiap mukallaf. Ai i'taqida, punya keyakinan siapa mukallaf, anna sayyidana, bahwasanya pemimpin kita Muhammadan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arsalahullahu taala, Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam ini. Itu jadi Allah utus Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam ini. Wa qad arsalahullahu ta'ala, dan sungguh Allah telah mengutusnya ila jami'il mukallafi, kepada seluruh mukallaf, minas saqalain, dari dua jenis
yaitu jin dan manusia. Jadi as-saqalain itu artinya ail insi wal jinni, tuh manusia dan jin. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad ya untuk dua makhluk, manusia dan jin. Ini namanya irsalnya irsal taklif. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu namanya irsalnya taklif. Kalau Allah mengutus juga kepada malaikat, itu namanya irsalnya irsal tasrif namanya. Jadi ada irsal taklif, dibebankan. Ya, jadi kita nih manusia sama jin wajib melaksanakan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau malaikat enggak, cuma irsal tasrif namanya, sekedar untuk memuliakan. Jadi ada irsal taklif, ada irsal tasrif namanya. Jadi minas saqalain ail insi wal jinni ijma'an, secara ijma' makluman minad dini bidarurah, yang dapat diketahui dari agama secara pasti. Fayakfur jahiduhu, maka kupur kalau ada orang yang ingkar kepadanya. Ada orang kagak percaya, ingkar, dia kupur. Wa kharaja bis saqalain, dan dikecualikan dengan kata-kata saqalain al malaikatu, yaitu para malaikat. Fa innahu, maka sesungguhnya malaikat lam yursal ilaihim, mereka tidak diutus irsal taklifin. Jadi kalau malaikat ya tidak diutus dengan irsal taklif, bal ursila, akan tetapi Nabi diutus ya ilaihim kepada para malaikat, ya wa ila ghairihim, dan kepada yang lainnya, min sa'iril hayawanat, dari semua binatang-binatang, wal jamadat, dan benda-benda yang mati, irsal tasrifihim, irsal tasrif namanya. Jadi kalau malaikat, benda-benda, binatang, itu irsalnya irsal tasrif. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, baik untuk manusia, untuk jin, untuk malaikat, untuk benda-benda, untuk binatang, pohon. Cuma bedanya kalau untuk manusia namanya irsalnya taklif, kalau untuk yang lainnya termasuk malaikat itu namanya irsal tasrif. Kalau irsal tasrif dia enggak menjalankan syariat. Kalau kita manusia jin menjalankan syariat, suruh sholat. Jin sholat enggak? Sholat. Jin itu disuruh sholat, jin suruh puasa, sama manusia. Cuma beda makhluk aja. Ya begitu, ada alamnya masing-masing. Itu namanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi manusia ya diutus untuk menjalankan syariat Nabi Muhammad. Begitu juga jin. Nah itu nanti dia juga harus menjalankan syariat Nabi Muhammad. Ada taklif namanya, beban untuk menjalankan tugas-tugas dari diutusnya Nabi Muhammad. Nah sementara kalau yang lainnya sekedar tasrif, namanya memuliakan. Irsalnya irsal tasrif namanya. Paham ya? Jadi ada irsal taklif, ada irsal tasrif. Siapa yang dikenakan irsal taklif? Manusia dan jin. Sisanya manusia dan jin itu malaikat kah, binatang kah, ya pohon-pohon kah, bentuk benda-benda mati kah. Nah itu termasuk irsalnya irsal tasrif namanya irsal tasrif. Ya anna ta'atahum jabaliyatun, karena ketaatan mereka udah menjadi watak. La yukallafuna biha, mereka tidak dibebankan dengan ini. Ya jadi seperti itu. Wa hadza huwa allazi tamadahu Muhammad Ar-Ramli, dan inilah yang dikuatkan oleh pendapat Imam Muhammad Ar-Ramli. Wa khalaqa Syekh Ibnu Hajar, dan berbeda dengan Syekh Ibnu Hajar, tabaan li jam'in muhaqqiqin, karena mengikut kepada semua ya kelompok daripada ahli tahqiq, kasubki seperti Imam Subki, wa man tabi'ahu, dan orang-orang yang mengikutinya. Tuh Imam Ramli bilang begitu, walaupun ini tidak sesuai dengan Syekh Ibnu Hajar ya, tapi jam'un muhaqqiqin seperti Imam Subki ya sama mengikutinya seperti itu. Nah nanti baru faqala innahu sallallahu alaihi wasallam, tandain sampai situ. Faqala innahu sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir